Negara kita merupakan negara berkembang. Negara ini adalah tempat sebagian besar dari kita lahir, tumbuh besar, bahkan mencari nafkah. Kita mungkin sering membanding-bandingkan negara lain di luar sana yang lebih maju dari kita. Kita sering lupa bahwa masih banyak yang masih bisa disyukuri dari negara kita. Negara kita sedang giat membangun. Negara kita sedang mengubah pola hidup konsumtif menjadi produktif dengan membangun infrastruktur di sana sini. Dengan infrastruktur yang baik akan menopang perekonomian kita ke depan. Jangan melihat jangka pendeknya aja, karena di dunia ini nggak ada yang instan kecuali mie instan. Sekarang tinggal bagaimana kita jaga kedaulatan tanah dan laut kita agar petani dan nelayan kita dapat bekerja dengan tenang tanpa diganggu oleh negara lain. Blok-blok cadangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui pun telah banyak yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan dimaksimalkan selanjutnya untuk kesejahteraan warga Indonesia. Kita harus bersyukur, bekerja dan berusaha, karena walaupun banyak sumber daya yang kita punya gak akan ada gunanya tanpa kita olah untuk kesejahteraan bangsa. Tapi kita gak boleh serakah. Kita harus tetap ingat melestarikan alam kita, karena aku percaya Indonesia bisa dan jadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sholawat serta salam mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita semua mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejenak kita mengingat pada zaman kepemerintahan Soekarno-Hatta yang saya ketahui atau yang saya ingat pada tahun 60-an. Pada saat itu karakteristik penting lain dari demokrasi terpimpin Soekarno adalah tendensi anti barat. Dalam kebijakan-kebijakannya beliau memperkuat usaha-usaha untuk mengambil alih bagian barat Pulau Papua dari Belanda. Setelah sejumlah konflik bersenjata, Belanda menyerahkan wilayah ini ke Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang kemudian menyerahkannya kepada Indonesia pada tahun selanjutnya. Dari tahun 1962 sampai 1966 kalau tidak salah, seingat saya, Soekarno menggelar politik konfrontasi melawan Malaysia. Dia menganggap pendirian federalis Malaysia termasuk Malaka, Singapura, dan wilayah Kalimantan yang sebelumnya dikuasai Inggris, Sarawak, dan Sabah. Sebagai kelanjutan dari pemerintahan kolonial dan melaksanakan kampanye militer yang tidak sukses untuk
menghancurkan Malaysia pada saat itu. Bagian dari kebijakan konfrontasi ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB karena PBB mengizinkan Malaysia menjadi negara anggota pada tahun 1965. Soekarno terus memutuskan hubungan dengan dunia kapitalis Barat dengan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia, yang berarti bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti dialirkan ke Indonesia. Hal ini memperburuk situasi ekonomi Indonesia yang telah mencapai level ekstrim berbahaya pada saat itu. Maka di situ terjadilah kudeta misterius gerakan G30 September. Masalah antara ketiga komponen Nasakom membesar. Pada 30 September 1965 menjadi jelas betapa berbahayanya campuran politis yang telah diciptakan maka di situ terjadilah kudeta misterius gerakan G30 SPKI. Masalah antara ketiga komponen Nasakom membesar. Pada 30 September 1965 menjadi jelas betapa berbahayanya campuran politis yang telah diciptakan Soekarno pada malam itu. 6 jenderal dan 1 letnan diculik dan dibunuh oleh perwira-perwira aliran kiri yang menamakan diri gerakan G30S PKI. Dan pada saat itu seingat saya, sebelum terjadinya G30S PKI, di kampung-kampung menggali lubang untuk perlindungan yang konon katanya akan ada gerakan yang mana masyarakat pada saat itu belum tahu atau belum mengerti. Maka bikinlah sampai pada rumahnya pun ditulis di tembok depan atau di dinding depan, pusdek, sampai kepada genteng-gentengnya. Namun tidak ada bukti bahwa akan ada kudeta militer melawan Soekarno. Juga tidak ada bukti bahwa PKI berada di belakang serangan untuk mencegah kudeta militer ini. Namun Soeharto kepala negara dan komandan cadangan strategis Angkatan Darat atau Kostrat yang kemudian mengambil alih kekuasaan militer
karena menjadi perwira militer tertinggi setelah pembunuhan atasannya dengan cepat. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dan saya ketahui pada saat itu. Saya pesankan kepada generasi muda-mudi sekarang, mari kita jaga NKRI dengan harga banting, jangan gampang terprovokasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada banyak kekurangan. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.